Panasnya neraka itu, seringan-ringannya neraka itu adalah sebesar-besarnya api di dunia. Allah na'udzubillah. Kalau gunung Merapi itu meletus, lahar dan larvanya itu mampu mencairkan batu dan besi. Saking panasnya bisa sampai 4000 derajat. Meleleh kalau kena larva itu. Tapi api neraka itu hanya sebesar kacang hijau, jauh lebih panas daripada larva dan laharnya neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Tapi anehnya, kata Abdul Uzza, tiap datang malam Isnin dan hari Senin, neraka itu Allah buat dingin untuk sallu ala Nabi Muhammad. Api jadi dingin. Bisa Pak Kiai, kalau Allah berkehendak berkehendak Allah yakin atau tidak? Pernah punya bukti data untuk itu? Pernah. Kapan Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in birahmatihi wa 'amma kulla hayyin bifadlihi wa minnatihi wa karamihi wa khudu'atil khalaiqu likibriyaihi wa 'azamatihi. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa ashhadu an la ilaha illallah. Sama-sama ashhadu an la ilaha illallah. Kalimat yang ringkas ini membuat orang yang kafir kepada Allah seketika ia akan dikatakan menjadi mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang begitu singkat ini membuat orang-orang yang pernah berdosa kepada Allah, jika di akhir hayatnya dia ucapkan kalimat ini, man akhiru kalami la ilaha illallah, dengan kemuliaan kalimat ini dakhalal jannah, kalimat ini akan mengantarkan ia kepada surga Allah seberapapun besar dosa yang pernah ia lakukan. Kalimat yang sama membuat Allah pernah bersumpah, inna, sesungguhnya la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu bentengku, man dakhala fi hisni, sesiapapun orang yang masuk ke dalam bentengku, amina min azabi, kata Allah, aku yang jamin dia akan selamat dari murka dan azabku. Kalimat yang ringkas ini pula yang membuat Allah berkenan mengizinkan kita lahir ke muka bumi ini, yaitu ketika Allah berfirman kepada setiap ruh yang akan ditiupkan ke dalam janin bayi. Dahulu kita ketika dalam kandungan ibu kita, ketika Allah berkata, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim qalu bala syahidna. Seketika itu Allah memanggil setiap ruh pada usia 120 hari kehamilan, istri atau ibunda kita dahulu hamil 4 bulan. Allah memanggil setiap ruh yang akan ditiupkan ke dalam kandungan ibu kita itu. Apa kata Allah? Akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhadahum. Allah mengambil persaksian kita ala anfusihim. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Semua menjawab, benarkah aku ini Tuhan kalian? Kata Allah. Semua kita telah menjawab, bala syahidna ya Rabb. Kami genggam persaksian ini, kami genggam janji ini, kami terima engkau sebagai Tuhan kami, dan segala konsekuensi daripada perjanjian ini kami siap menerimanya sebagai garis nasib atau garis takdir kami, sebagai takdir dalam istilah agama yang tak dapat ditukar oleh sesiapapun. Bala syahidna ya Rabb, kami terima persaksian ini. Ketika lahir, ia lahir menjadi muslim kah? Non muslim kah? Islam kah dia? Nasrani kah dia? Hindu kah dia? Konghucu kah dia? Buddha kah dia? Apapun dia punya agama setelah ia dewasa, namun ketika lahir, jauh sebelum itu ia telah berjanji pada Allah, Allah lah Tuhan dia. Maka seketika ia lahir, Nabi menjamin kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam.
Setiap yang lahir ke muka bumi itu, siapapun ibunya, siapapun ayahnya, lahir dari rahim siapapun itu manusia, maka bayi itu yuladu ala fitrah, dilahirkan atas fitrah Islam. Fa'abawah, orang tuanya lah yang akan mewarnai kertas putih itu atau si bayi ini. Yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Jadikah dia Yahudi, jadikah Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani, aliran kepercayaan, itu orang tua yang akan menentukan kemudian. Namun ketika lahir, ia pernah berjanji Allah sebagai Tuhannya, dan ia menerima perjanjian itu. Karena tak ada bayi yang memikul dosa kedua orang tuanya. Tanpa terkecuali kita yang datang pada ini pagi pun termasuk orang-orang yang pernah berjanji kepada Allah Subhanahu kalimat yang sama. Jangan dimain-main sound systemnya. Jadi saya enak memegang mikrofon saya, jadi enak. Jangan diubah, jangan dipindah-pindah. Jadi satu kali style oke. Jadi saya tidak harus sibuk mengurusi mendandani ini. Ini kan ada tugasnya sudah. Tugas saya menyampaikan ilmu, tukang sound membuat soundnya bagus. Jadi jangan ganggu konsentrasi saya. Karena ceramah itu kiai, satu kalimat dia salah, dia akan pikul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan main-main. Ceramah itu bukan perkara suka-suka, terkenal dan sebagainya. Satu ucapan saya salah, Bapak ingat itu sampai di hadapan Allah. Allah dirikan saya di hadapan Bapak di hari kiamat. Dari mana saudara dapat ini pelajaran yang salah? Pernah sabtiar daing sapareng itu ya Allah, karena konsentrasinya yang terganggu, dia sampaikan perkara yang salah di hadapan kami, maka tuntut dia di hadapan pengadilan Allah. Sabtiarnya berdiri tertunduk, tak bisa membela diri karena ada video recordnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya minta konsentrasi penceramah itu harus ekstra tingkat tinggi kalau mau kualitas dakwahnya benar-benar baik. Kita boleh mau aja ke aja. Mon rojo ke angin tungnya gelak mulai ya. Saya bilang kepada guru-guru saya, jangan begitu nak. Kalau engkau menyampaikan dakwah, semua yang datang itu bersangka baik kepada engkau. Mereka minta dibawakan sampai ke surga Allah. Amin Allahumma. Mereka menyangka engkau orang soleh, mereka menyangka engkau orang yang ahli qiyamul lail, mereka menyangka engkau orang yang taat, yang tanganmu penuh keberkahan, yang lisanmu penuh dengan zikir, yang hatimu penuh dengan prasangka baik. Ini hadirnya jemaah karena bersangka seperti itu. Maka jangan kecewakan mereka, sampaikan nasihat yang akan mengantarkan mereka sampai kepada Allah dan Rasulnya dengan selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kiai, perkara dia lahir kemudian Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, Majusi, Yahudi dan sebagainya, ia pernah bersumpah kepada Allah, bala syahidna ya Rabb, kami terima engkau sebagai Tuhan kami. Allah izinkan dia lahir ke muka bumi. Dengan kalimat yang sama pula, kita ingin terus berjuang menegakkan, meninggikan kalimah Allah, li'la kalimatillah, sampai tetes darah penghabisan, sampai ketika menghadap Allah kita ingin mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha la ilaha illallah. Ini orang ramai ngomong la ilaha illallah pun takut sekali. La ilaha illallah. Kenapa Kiai ingin pulang dalam kalimat ini? Karena jaminan dari Rasulullah, orang yang di akhir hayatnya ia mampu mengucapkan ini kalimat, Allah jamin dia pasti akan ke surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi Kiai, baru kemarin kita dengar ada seorang buya, ada seorang kiai, ada seorang ustadz Gus Cak yang berani mengolok-olok ini kalimat. Ia berkata la ilaha illallah bukan syarat untuk masuk surga. Orang bisa masuk surga sekalipun tidak yakin kepada la ilaha illallah. Ini buya, ini gus, ini cak, ini kiai atau siapa saja, muhabib, kiai, ulama, jika mengajarkan yang macam ini, jangan ikuti dia punya kalam. Saya punya guru Salim Jufri, ya kan, saya ceramah di Madura, di Bangkalan, di Gresik, keliling setiap bulan 10 hari 15 hari keliling di Pulau Garam sana, ya kan, Jakarta, Banten, sampai-sampai para habaib pesan Kiai, hati-hati. Kenapa Kiai? Ini kita sedang berada di penghujung zaman, semuanya sangat potensial. Banyak kiai yang sudah mulai tidak akwam, yang tidak lagi berjalan sesuai dengan garis syariat yang telah ditetapkan Allah.
Banyak orang-orang yang nampaknya zahirnya dekat kepada Allah, tapi sejatinya ia telah memperalat umat karena kepentingan pribadi. Tidak sedikit yang demikian. Banyak orang yang menjadikan hukum-hukum agama menjadi tawar-menawar, bargaining politik. Berani berapa saya akan mendukung saudara punya. Ini sudah sampai zamannya, karena kata Rasulullah, engkau sedang berada di penghujung zaman yang umatku tak lebih dari 1500 tahun. Sekarang kita berada, kata Dr. Al-Mubayyad dalam karangan beliau Al-Asyaratus Sa'at, yaitu karakter tanda-tanda kiamat, dan kitab beliau diakui sebagai kitab terbaik di abad ini. Apa kata Dr. Mubayyad? Tidak lebih, kata ulama semua sepakat, Ibnu Katsir, At-Tabari, ya kan, dan para ulama-ulama yang lain mengatakan sekarang sudah berada di 1444 Hijrah. Kalaulah usia umatku, kata Nabi, 1500 tahun, tidak lebih daripada 56 tahun lagi engkau akan bertemu dengan kiamat kubra itu, dan itulah tanda akhir zaman Allah munculkan. Lihat Saudi Arabia yang kita bilang negeri haram. Negeri haram itu apa Pak Kiai? Negeri yang mulia, negeri yang mulia, negeri haram, al-haramain asy-syarifain. Bayangkan gelarnya itu Makkatul Madinah, dua-duanya sama, ya kan? Apa gelar yang kita berikan kepada kita? Al-haram, mamnu bimakna al-mamnu li ghairil muslim. Makna haram itu yang pertama mulia, makna haramain yang kedua haram bagi orang yang tidak beragama Islam untuk dimasuki itu negeri. Subhan waktu itu. Sekarang rajanya memproklamirkan terang-terangan, ini perangnya Muhammad bin Salman. Aku yang akan melegalkan apa yang tidak dilegalkan selama ini. Bapak kalau masuk ke Qasim, ke Riyadh, pernah dengar nama provinsi Taif? Bapak sekarang akan melihat, kalau yang Bapak tahu kan Makkah, Madinah, di sana ada Qasim, ada Riyadh, ya kan, Jeddah sekarang kita lihat, ya kan, ada Taif dan sebagainya. Kita melihat Riyadh itu saat ini sudah dibolehkan perempuan memakai celana dalam saja, pakai celana dalam. Suka tak suka? Kalau anda di sini bolehkan pakai celana dalam tidak bulu, alhamdulillah Pak. Itulah yang kami kepingin selama ini, ya kan? Mungkin kalau kita berkata begini, ini gambaran haramnya sudah macam itu, Makkatul negeri Saudi sudah macam itu, macam mana lagi negeri yang lain? Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Pak Kiai, ini ada feedback bok begini, kurangi saja bok-boknya, itu kurangi sedikit, jadi orang biar enak mendengar, ya. Coba mana tukang sound system bikin suara saya. Suara saya ini sudah basicnya suara berat, jadi tidak usah dikasih bass, suaranya udah besar, ya. Nah, jadi suaranya kasih saja suara treble, kasih echo sedikit, kasih apa sih, model ke belakang itu agak berdesir sedikit, udah enak. Bassnya kecilkan saja, ya. Kiai, wahdahu la syarikalah. Dengan kalimat ini kita ingin pulang menghadap Allah. Dengan kalimat ini pula kita ingin ketika Allah memanggil kita kelak, karena di hari kiamat kata Rasulullah, semua nabi akan berbondong-bondong mencari aku. Semua umat akan datang kepada Adam, ya Adam isfa' lana. Adam menjawab, lam astati' bi asy', aku tidak bisa memberi syafaat kepada kalian. Carilah Nabi Nuh, datang kepada Nuh pun menjawab dengan jawaban, aku tak bisa memberi syafaat kepada kalian. Ya, carilah Nabi Musa, ketemu Musa juga tak bisa memberikan syafaat. Terus padahal kata Rasulullah, antara satu nabi dengan nabi yang lain sejarak 40 tahun perjalanan. 40 tahun takaran dunia atau akhirat, Kiai, 40 tahun dalam hitungan Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Berapa perhitungan Allah di hadapan Allah, Kiai? Inna iddatal yaum, sehitungan di hadapan Allah itu satu hari seperti 100 tahun, 50 tahun sampai 1000 tahun dalam perhitungan engkau yang ada di dunia. Satu saat di hadapan Allah. Kalau 40 tahun di hadapan Allah, berapa lama kita bertemu antara satu nabi dengan nabi yang lain?
di bawah terik matahari sejengkal di atas kepala kita. Kata Rasulullah, la dhilla illa dhilluh. Tak ada pohon yang mampu bertahan hidup, tak ada air melainkan akan mengering. Semuanya akan menjadi gersang, keringat bercampur darah dan nanah sampai ke tenggorokan dan hidung manusia. Semua menangis sesuai dengan amalnya masing-masing. Tapi ada orang-orang yang mendapatkan naungan Allah di hari itu, yaitu orang-orang yang dipilih Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Pada hari itu kata Rasulullah, semua umat berbondong-bondong mencari aku. Kata Imam Syadzili, suatu ketika aku tertidur di Masjid Al-Aqsa Palestina. Imam Syadzili itu siapa kiai? Pendiri Thariqah Mu'tabarah Asy-Syadziliyah. Kalau yang terkenal di kita kan Thariqah Qadariyah atau Naqsabandiyah atau Naqsabandi. Nah, ada imam namanya Asy-Syadzili, Abu Hasan Asy-Syadzili. Beliau tidur, beliau berkata, aku melihat semua orang berkumpul sejauh mata memandang. Itu hanya ada manusia yang tertunduk menangis. Aku melihat ada orang yang besar bercahaya berjalan berbondong-bondong. Di belakang mereka umat mereka mengikutinya. Seketika umat itu berkumpul dan orang-orang yang besar itu berkumpul sesama pemimpinnya. Tetapi mereka berdiri, tiba-tiba dihadiah didatangkan sebuah singgasana. Duduklah seorang laki-laki di atas singgasana yang mulia itu. Orang-orang yang besar bercahaya itu membawa jutaan umatnya dan duduk di kaki beliau. Kata Imam Syadzili, aku bertanya, ya Jibril, siapa orang yang duduk di atas singgasana itu? Sementara yang lain yang besar, yang bercahaya duduk di kaki-kaki beliau. Apa kata mereka Jibril? Dialah Sayyidul Mursalin, Muhammad yang duduk di atas singgasana itu. Adapun yang besar-besar bercahaya membawa jutaan umatnya, itu adalah para nabi yang duduk di kakinya Nabi Muhammad di hari kiamat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau hari itu kami datang dengan umatmu kesemuanya, umatmu saja, bagaimana kau akan mengenali kami di antara miliaran umat manusia di saat ini? Pak Kepala Desa punya umat di sini mungkin 10.000. Pak Kepala Desa sudah mulai tak kenal satu-satu, tak mampu dilihat. 10.000 saja satu desa campur. Itu sudah tak bisa dilihat, tak kenal satu-satu. Bagaimana kalau orang satu kecamatan kumpul di satu tempat yang sama? Pak Camat mungkin tak dapat lihat lagi. Macam mana kalau satu kabupaten Kuburaya kumpul di satu tempat yang sama? Bagaimana kalau orang satu Kalbar 7 juta ini menurut DPT Sutarmiji, ya kan? 7 juta DPT KB. Daftar pemilih tetap pemilu. 7 juta tempatnya sama, kumpul. Apa kenal gubernur dengan kita satu persatu? Tak kenal. Bagaimana kalau satu negara? Bagaimana kalau semua negara? Bagaimana kalau semua umat Muhammad yang telah meninggal dibangkitkan bersamaan? Dan Nabi, apa Nabi kenal kepada kita? Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kau akan kenal kepada kami di hari itu ya Rasul, sedangkan kami sama dengan yang lain? Kata Rasulullah, tenanglah wahai sahabatku, saat itu kalian akan bercahaya. Dari mana ya Rasulullah? Seperti seekor kuda yang putih, kalian akan berjalan di hadapan miliaran kuda berwarna hitam. Maka begitu mudah aku akan mengenali engkau di hari kiamat kelak. Bagaimana kami bisa menjadi putih ya Rasulullah? Min adari wudu, dari bekas wudumu. Maka wudumu perbaiki. Dari mana ya Rasulullah? Dari bekas tanganmu ketika bersedekah. Dari mana ya Rasulullah? Min athari sujud, simahum fi wujuhihim. Tadi Ustaz Dahlan baca min athari sujud, wajahnya yang bercahaya bekas ia pernah bersujud kepada Allah walau cuma sekali seumur hidup. Tapi cahaya jangan dimaknai sebagai membuat kepala kita hitam 3 butir berjurut-jurut, itu jangan. Ya kan? Oh bercahaya itu Pak Kiai mesti hitam-hitam 3 butir. Jangan macam itu. Ya kan? Berarti bercahaya itu 7 putih. Kalau dah benjol-benjol 7 itu ahli sujud. Jangan macam itu. Saya ini punya guru banyak tapi tak ada yang punya benjol sampai 7 putih. Itu macam mana buat benjol macam itu? Saya pun perlu belajar macam mana ada orang baru taubat tiba-tiba kepalanya sini benjol. Ini benjol. Macam mana cara sujud? Sallu ala Nabi Muhammad. Tutup kita punya kemuliaan.
Biar Allah saja yang tahu dengan cahaya wajah kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bagaimana ya Rasulullah kau akan mengenal kami di hari kiamat kelak sedangkan miliaran manusia berkumpul di satu tempat yang sama? Kata Rasulullah, wajahmu akan bercahaya, tanganmu bercahaya, kakimu bercahaya. Ketika engkau berangkat ke rumah Allah, berangkat kerja mencari nafkah, kakimu menjadi saksi. Engkau berpulang dengan dunia untuk memberi nafkah rezeki istrimu dengan jalan yang halal. Karena ibadah tak monoton, harus di atas sajadah. Saya sering sampaikan kepada para kiai, jangan pernah menganggap sepele ini yang hadir. Jangan-jangan majelis ini terangkat karena ada tukang pengayuh becak yang kakinya menjadi saksi di hadapan Allah berapa beratnya ia mengayuh becak setiap hari, tetapi rezeki yang dia bawa pulang halal kesemuanya dan dia dihitung ibadah. Jangan-jangan yang membuat majelis ini terangkat ada seorang suami petani, seorang pemulung, pedagang yang jujur, pemimpin yang amanah, pengurus masjid yang ikhlas, ustaz yang istiqomah, anak yatim yang bersabar, janda yang membesarkan anak yatimnya, atau ada orang yang secara ekonomi, strata sosial dia memang tak dipandang, tapi di hadapan Allah dia punya nilai. Kenapa? Karena dia rela terhadap semua ketetapan Allah. Maka kata Imam Ar-Rifai, aku tidak pernah memandang sekalipun. Setiap aku duduk di hadapan muridmu, aku tak pernah merasa aku lebih baik daripada mereka. Ketika muncul perasaan aku lebih baik daripada mereka, maka neraka lebih pantas bagiku daripada santri atau jemaah. Bayangkan Imam Ar-Rifai berkata seperti itu, karena saya tak lebih baik daripada bapak dan ibu yang saya cintai. Semoga Allah menilai kita baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pak Kiai, kalau begitu ya Rasul, kau akan kenal dengan kami. Kenal. Bagaimana kau mengenali kami ya Rasulullah? Kau akan datang bercahaya. Di hari itu semua kalimat yang kita ucapkan sama. Isfa' lana ya habibana, isfa' lana ya habibana, laka syafa'a ya nangis, syafaati kami, tolong kami ya Rasul, tolong kami ya Rasul, tolong kami ya Rasul. Tak ada orang yang bisa menolong kecuali beliau di hari itu. Laki tak akan kenal lagi dengan bini, bini tak akan lagi kenal dengan suaminya, anak kita akan sibuk dengan urusannya, apalagi cuman teman main catur, teman main kaplek, teman main bola, sudah tidak akan ingat dengan kita pada hari itu. Semua teriakan kita ya Rasulullah. Yuk sama-sama kita baca. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ada syafaat, Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ada syafaat.
sama-sama. Insya semuanya akan berteriak, air mata menggenang sampai dada mereka, tenggorokan mereka, sampai kepada mulut dan telinga mereka. Yang memberi syafaat pada hari itu hanya satu orang, Sayyidina Muhammad. Sampai-sampai kata Rasulullah, aku bersujud kepada Allah di hari itu karena sujud nabi-nabi yang lain tidak Allah terima. Akulah yang langsung turun bersujud kepada Allah. Allah mengajarkan kepadaku satu kalimat yang aku jadikan kalimat itu zikiran, wirid ketika sujud itu. Kalimat itu belum diajarkan sampai detik ini. Kelak di hari kiamat Allah ajarkan kepada Muhammad, ini kalimatnya ya Muhammad. Rasulullah pun berwirid dengan kalimat itu. Saking lamanya sujudnya, Allah bertanya, kau tak pernah sujud selama ini wahai sayangku. Apa gerangan yang membuat kau sujud sepanjang ini? Tak pernah kau bersujud selama ini di dunia. Apa yang membuat kau sampai bersujud selama ini? Irfa' ra'sak ya Habib Muhammad. Angkat kepala. Nabi mengangkat kepalanya pelan-pelan. Sal tu'ta. Minta, kau akan kuberikan apapun yang kau minta. Wada'. Berdoalah, yusma'. Doamu langsung ijabah. Apa jawaban Nabi? Ya Allah, aku minta satu, keluarkan umatmu yang soleh, yang baik, yang pernah beriman kepada engkau mengikuti sunnah. Baik ya Muhammad. Malik, cari umat Muhammad yang masuk dalam neraka tapi sebenarnya mereka orang-orang baik, amalnya banyak. Keluarkan mereka. Dipilih, berpuntung-puntunglah mereka keluar dari neraka. Nabi sujud lagi yang panjang. Saking panjangnya sujudnya kata Rasulullah, ya Habib Muhammad, apa boleh saya tegaknya man? Minta apa lagi engkau wahai sayang? Angkat kepalamu. Sal tu'ta. Kau akan kuberi, minta apa? Ya Allah, tolong keluarkan umatmu yang pernah punya iman kepada engkau walau hanya sebesar dan seberat biji gandum. Tahu beras, gabah kering itu satu butir saja, kalau ada iman dia sebesar itu kebaikannya, keluarkan dia dari neraka. Baik Muhammad. Malik, cari umat Muhammad yang punya kebaikan sebesar biji gandum, keluarkan dari neraka. Dipilih, keluarkan, pondong berpondong-pondong dimasukkan ke telaga Rasulullah. Yang terakhir, 3 kali Nabi bersujud, sujud lagi. Lalu kata Allah, ya Muhammad, mengapa lama sekali kau sujud? Apalagi, bukankah permintaanmu sudah kukabulkan? Angkat kepalamu Muhammad, angkat kepalamu. Apa yang kau minta kekasih? Ya Allah, keluarkan umatku yang punya iman walau hanya sebesar biji sawi atau biji bayam. Ya Malik, pilih umat Muhammad yang punya iman sebesar biji sawi, masukkan dia ke surga. Siap ya, keluar lagi. Nabi sujud lagi. Ya Muhammad, sudah habis umatmu di sana, sampai yang sebesar biji sawi pun sudah kukeluarkan. Kata Rasulullah, ya Allah, tolong keluarkan mereka yang pernah selama hidupnya walau cuma sekali pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Allah? Kalau begitu Muhammad, maksudmu kau tidak rela umatmu ada yang masuk dalam neraka? Nabi tersipu-sipu menjawab, benar ya Allah, aku tidak pernah punya masalah kecuali hanya satu, ummati, ummati, ummati. Baiklah sayang, li ajrika, karena engkau memintanya langsung, maka ya Malik, jangan sisakan seorang pun umat Muhammad dari neraka.
Dan ini janji Allah dalam surah Ad-Duha ketika Allah berfirman, "Wadduha wal-laili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma walal-akhiratu khairun laka minal walasawfa yu'tika rabbuka fatarda." Sama-sama, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ketika ulama tafsir ditanyai tentang ayat ini yang diulang 3 kali itu, lasawfa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau minta di hari kiamat kelak ya Muhammad, yu'tika rabbuk, Allah akan berikan semua permintaanmu, fatarda, engkau akan puas dengan pemberian itu. Apa yang diminta Nabi? La ukhzika yaumal qiyamah, satu saja, umat umat umat. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi yang saya hormati, ini belum ceramah, tadi itu kan baru pengantar saja, belum ceramah saya ini. Jadi tadi itu belum. Kalau saya ceramah saya harus mengawali dulu yang terhormat Pak Ustaz, ya kan? Yang saya hormati para ustaz yang ada di belakang, Ustaz Ahmad Dahlan, Polri terbaik kita ini, udahlah orang ganda suaranya, cantik. Ini kalau diberi yang mau gitu. Yang saya hormati Pak Ketua Panitia Ustaz Fahmi dan Ustaz Ahmad tadi ya. Yang saya hormati semua keluarga saya, para abadi, para adik ulama, ini semua keluarga saya. Bapak tidak usah menganggap saya sebagai guru, tak usah. Anggap saja kita ini berkeluarga. Kewajiban saya menyampaikan nasihat. Inilah pesan saudara muslim ketika menghadap Allah nanti. Saya sudah sampaikan semua pesan-pesan Allah. Tidak usah panggil Pak Kiai, tidak apa. Memang saya bukan Pak Kiai. Panggil Sabtiar dari Semarang. Karena memang saya orang Bugis. Dulu orang tua saya berpesan, nak kifi yoloe. Waktu apa nagaga siwa-siwa, buang Allah Ta'ala memberi kaki yoloe itu ada. Tanto nanti untuk mandre minum masapo dan lagi semata. Ngerti Bapak? Ngerti? Ya tak tahu. Ya kan? Lihat orang tiang sawi ngeten. Berarti tidak pun di awak mulai. Lihat buatan enten setantannya pun telas, kunyo pun telas, setantannya pun buatan enten. Sudah tidak ada semua. Berarti tidak pun. Kau itu mau kemana? Gusti Allah lo jadi no piyambake iki sanes kagem ta arto ngunjuk lo gempal ke arto tok mboten leton ngerti? Enggak tahu lagi. Enggak ngerti. Jangan menjuara nah. Demak gak kecong. Mun lo berapa deku Ahmad teh. Demak lo berari. Jadi pangeran kakek tetiaki menikah untuk kenyakan kengenum pembolong punya Ahmad teh. Cak menjadi oding kakek untuk ruah, make aja melakukan ngak ruah, manu ngak ruah lakukan. Demak kakek lo berodi dia, ngerti? Nggak ngerti ya. Jadi yang ngerti bahasa apa? Hinai ya, atau orang Cina. Hinai puya. Lau man lau. Ayo, pun jadi kata orang ibuan. Pak Kiai ini, ada orang tanya kepada saya. Pak Kiai banyak bahasa, pandai bahasa Padang, pandai bahasa Dayak, pandai Cina, pandai Bugis, pandai Mendura, pandai. Nah, orang tanya pada saya, kok saya ceramah Jakarta, Banten, Surabaya, Gresik, Sumatera, tanya, susah enggak Pak belajar bahasa itu? Saya bilang, tidak susah. Sesusah-susahnya belajar bahasa itu masih mudah mempelajari. Tapi yang paling sulit memahami bahasa itu bahasa perempuan. Yang paling sulit memahami bahasa bahasa rengbi perempu. Kenapa tidak ada yang jawab? Perempu. Bapak belajar bahasa Arab seminggu pandai, sebulan pandai, bahasa Inggris sebulan pandai, tapi bahasa perempuan 40 tahun kita menikah dengan dia, sampai sekarang kita belum ngerti bahasa dia. Coba Bapak tengok, rumah tangga kita ada yang 40 tahun, 50 tahun. Dia nganggut kepala, artinya bisa ndak.
Dia geleng artinya bisa iya. Ini perempuan. Dia diam artinya bisa mau. Dia diam artinya bisa marah. Itu bahasa perempuan. Dek, makan yuk. Ngapa kau tak mau ngomong, Dek? Makan yuk. Makanlah si bodoh. Makan ya kau, kata dia. Makanlah laki-laki ini. Begitu dah makan, memang laki tidak senonoh kau ni. Ngapalah kau tak makan nunggu bini kau? Tidak ke tadi dia nyuruh makan ya kau, kata dia. Ini bahasa perempuan, susah memahami bahasa perempuan itu. Susah. Dia ngesen ke kiri, belok ke kanan. Itu juga bahasa perempuan. Pokoknya menering bini ada repot. Iya kan? Itu bahasa paling susah yang memahaminya. Pak Kiai, saya hanya seremoni saja, saya bergurau, saya bagi ini sesi gurau supaya tak paham, supaya paham yang serius ya serius, yang ini jangan dianggap serius. Tapi ini nasihat benar. Memahami perempuan itu paling sulit. Kata Nabi, kau menikah dengan makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas. Itu yang paling bengkok. Jangan kau paksa untuk meluruskan dia karena ia akan patah. Jangan pula kau ikuti dia karena kau akan menjadi bengkok. Inilah cara mendidik perempuan. Dimarah-dimarah disayang, dimarah-marah disayang, dimarah-marah dicium, dimarah-marah dicium. Kok dia merajuk, tidak payah ngobat dia. Diam, lalu belikan dia bakso dengan mie ayam, sembuh penyakit dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Ja apa mi ngaji jangan lah rujuk neng ada. Coba begini, ini maju sikit. Biar yang kesian tengok orang tu. Coba sini masuk. Sini, depan ni. Sini sampai ke kaki ni. Macam kita ke Mekah ke Madinah. Sini. Maju semua. Masuk sampean. Ni serjang macam apa teh? Nak teh? Masuk teh? Lihat masuk tu. Lihat. Maju sikit maju sikit. Termenter semakin semak kita kepada ulama, semakin dekat di hari kiamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jangan jauh-jauh. Beginilah kita di hari kiamat nanti dekat. Kiai, kita lanjut kajian pertama kita. Yang saya hormati Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Al-Mutahhirin, tanpa terkecuali kaum muslimin dan muslimat yang telah berpartisipasi. Ada yang pada pagi ini membawa pisang, ada yang bawa anggur, ada yang bawa jeruk, ada yang motongkan jahe, kopi, teh, kue. Nampak tak keluar ini? Ada kue tak ini? Tak ada. Ada. Beda. Bok saya nak tak apa keluar kue sampai. Ini orang belum makan pagi semua nih. Betul? Yang udah mati-matian buat kue, jangan pernah sedih. Kita akan lihat apa yang kita dapat pulang dari majelis ini nanti. Apa janji Allah untuk kita. Amin Allahumma. Kita mulai mengaji. Yang tadi belum ngaji belum? Setengah jam tu belum ceramah? Oh belum. Ceramah saya itu paling sikit biasa 2 jam 3 jam. Betul, saya pakai jam tangan. Tidak pernah sekalipun saya lihat jam tangan kalau ceramah. Saya lihat jemaah saya. Kalau dia mulai ngasih kode nak pulang, saya tutup ceramah saya. Dari mana Pak Kiai tahu? Kan kelihat dari gaya duduk dia. Kalau ini kan cantik semua sela ni, bagus sela kan. Nanti kalau dah mulai ngangkat kaki sebelah, ini dah nakut-nakutkan saya ni. Awas kau lanjutkan ceramah ni. Ini dah mulai ngancam dah. Kalau udah ada yang mulai macam ini duduk, ini kode-kode. Udahlah ceramah Pak Kiai. Nanti ada yang macam itu model. Ini masih lawa duduknya rapi. Ini cara jemaah pulang. Atau yang kedua, kalau sudah mulai gelagat itu muncul, berhenti ceramah. Yang kedua biasa pakai benda ini. Ini pun gelagat gak nih? Halo, padahal apa tidak ada orang nelpon. Halo, tidak kedengar, tak egeding kan nak benda mikrofon dia. Halo. Padahal tidak ada orang nelpon. Halo, cari dia motor dia. Halo, cotok motor, dorong balik. Itu gak gaya jemaah kita. Udah tahu saya dah. Itu juga kalau ada yang macam itu model, berhenti ceramah kita. Saya nengok dua itu, atau ibu-ibu belakang itu. Biasa dia ngaji, dia bawa anak kecil. Nanti dah nak balik, dicubit sikit perut budak tu. Kata budak, ngapa sayang, ngapa nak. Dia dorong anaknya ke depan. Nak. Sampai depan orang lah tak ada. Dia telefon laki dia. Bang balik bang, kata dia. Baliklah laki si bodoh dia. Kalau udah ada 3 tanda itu, berarti nak kiamat dunia dah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sih lama ceramah ni. Kiai, kita ngaji yang pertama. Apa yang ingin Kiai sampaikan? Tidak sia-sia Bapak duduk ini pagi. Kenapa Kiai? Kami sampai meninggalkan kami punya rumah,
Kami tinggalkan kami punya pekerjaan, kami tinggalkan kami punya istri yang tak bawa istri, kami tinggalkan kami punya anak, kami tinggalkan waktu istirahat kami tinggalkan kesukaan dan kesenangan kami berweekend ria atau berlibur di penghujung minggu demi untuk ini acara. Seberapa sih hebatnya orang bernama Muhammad itu, Kiai? Sampai-sampai kami harus datang pada ini pagi untuk mengenang beliau bernama Muhammad. Seberapa hebatnya Muhammad itu, Kiai? Yuk kita lihat. Kiai, yang pertama, Allah tidak pernah bersumpah dengan nama manusia. Setiap kali Allah bersumpah dengan barang-barang yang menakjubkan. Dengan apa, Kiai? Allah bersumpah dengan gunung. Wal jibal, demi gunung. Was sama, demi langit. Wal ard, demi bumi. Langit itu hebat, Kiai. Coba tengok hebatnya langit itu. Seluas-luas mata memandang, tak ada satupun tiang penyangganya. Betul? Hebat tak langit itu? Kalau kita memikir sedikit saja, seluas-luas ini di mana tiangnya? Apa pernah orang ambanga itu pada bang motong getah apa pada terkutuk ke tiang langit? Apa ada kita yang tengah motong getah atau gojek dan sebagainya bertabrak sehingga tiang langit rupanya nih. Luasnya langit itu. Kita buat masjid ukuran 8 saja, 8 kali 12. Ini 8, di sana mungkin 12. Besarnya masjid ini. Tiangnya 2 putih. Coba lepas satu tiang ini. Robo. Itu langit seluas-luas itu tak ada tiangnya. Hada khalaqas samawati bighairi amad. Kuciptakan langit tanpa tiang, kata Allah. Coba kau pandang sekali-sekali. Hadza khalqullah, aku yang bisa bikin itu, kata Allah. Fa'aruni, tolong tampakkan padaku mana hebatnya engkau. Madza khalaqal ladzina min duni, mana kekataan kau mengatakan ada insinyur, engineering, ahli teknik yang mampu merancang macam itu. Itu aku yang buat, kata Allah. Jangan sombong. Subhan Allah bersumpah demi langit, bersumpah demi bumi, bersumpah wan najmi idza hawa, demi bintang-bintang, wasyamsi, demi matahari, ya kan? Lihat, sumpah Allah itu dengan barang-barang yang menakjubkan. Tapi Allah tak pernah bersumpah dengan nama manusia sekalipun. Tapi Allah bersumpah dengan nama Muhammad untuk memperlihatkan betapa bernilainya Muhammad dalam pandangan Allah. La'amruka ya Muhammad fi sakratihim ya'mahun. Subhan. Apa hebatnya Muhammad itu, Kiai? Hebat para nabi, Allah panggil nama mereka langsung dengan namanya. Adam itu hebat, bapaknya Manu, gelarnya Abul Bashar, manusia pertama yang Allah ciptakan itu Adam, itu bapak moyangnya kita. Jadi semua ini cucunya nabi semua, cucunya Nabi Adam. Ini cucu Nabi. Percaya atau enggak nih? Percaya kan enggak? Karena ada yang enggak percaya. Yang kuliah di dosen-dosen liberal itu, sekarang kan kampus banyak isinya, walau IAIN, itu isinya banyak dosen-dosen liberal. Iya, kampus-kampus Islam sudah banyak dosen-dosen liberal yang mengajarkan apa, Kiai? Bahwa manusia itu pertamanya bukan Adam, tetapi kera, monyet. Siapa itu pemimpin, pendiri, pencetus itu pemikir tuh? Darwin, teori evolusi. Manusia itu dulu kera, lama-lama hilang bulunya, lalu jadilah dia manusia. Bapak kita ini kera, gennya gen kera, katanya Darwin. Itu diajarkan di kampus-kampus, dia bodohkan semua anak mahasiswa di kampus itu. Nah, Bapak percaya enggak bahwa nenek moyang kita dulu kera? Sikit enggak jawab. Banyak yang percaya. Percaya kan enggak? Ramai macam ini suara kecil, percaya dah? Lek suara tiang Jawi percaya napa mboten percaya. Percaya tak percaya. Tapi kami ada yang percaya, Pak Kiai. Terserah. Ada perhatik semau engkau. Kalau kau percaya dengan Darwin silakan. Kalau saya tak percaya. Saya percaya kakek nenek saya dulu adalah nabi. Kenapa, Kiai? Kalau saya dah duduk di depan kaca cermin, saya ambil cermin itu berkaca saya.
Mana ada kerak lawa macam ini? Berapa ribu tahun kerak bisa jadi ganteng macam ini? Kalau saya berkaca nengok muka seorang, maka saya tidak pernah percaya. Dalil saya tidak banyak, karena nengok muka tidak ada kerak lawa macam ini. Kalau tidak percaya, pergi kebun binatang. Adapun perkara bapak dengan ibu percaya, mungkin memang muka agak mirip-mirip sikit, ada masalah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiai, kita lanjut. Adam bapaknya manusia, Abul Bashar gelar dia. Allah panggil apa dia? Ya Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah kalau manggil Nabi Adam, hey Adam, hey Adam. Tu Nabi Adam tu, hey Adam. Manggil Nabi Nuh, gelarnya Najiyullah. Gelarnya itu bukan main. Ini saya sebut yang Nabi Ulul Azmi saja, di atasnya Nabi-Nabi Rasul biasa. Nabi Nuh, Allah panggil apa? Ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairi salih. Hey Nuh, hey Nuh. Allah, kita jangan ikut-ikut. Hey Nuh, tak usah gitu. Itu Allah yang manggil nabinya, hey Nuh. Allah ciptakan nabi istimewa, namanya Musa. Musa, bukan main-main Musa itu. Secara fisik saja istimewa. Tingginya 40 hasta. Sehasta itu dari ujung telunjuk sampai ke siku ini sehasta. Kalau 2 kali lipat gini berarti 1 meter. Tingginya 40 hasta, kurang lebih 20 meter dia punya tinggi. 2 kali tiang listrik itu tingginya. Lebar dadanya kata hadis 8 hasta, berarti 4 meter. Tinggi 20 meter, lebar dada 4 meter. Suatu hari Musa pernah kelahi dengan orang Mesir, sekali tinju langsung mati. Masuk akal enggak? Masuk akal. Kalau tinggi 20 meter, lebar 4 meter, jari kelingkingnya besar tiang ini ya. Kalau kebesak tiang ini jari kelingking dia, enggak usah ninju, rebah aja gini mati orang dibuat. Betul? Itu Musa keren macam itu. Laut merah terbelah jadi darah. Ini bukan kata umat Islam saja, orang Nasrani pun yakin. Zabur bercerita, Taurat bercerita, Injil bercerita. Maka ada hari Paskah, selamatnya Musa daripada kejaran Fir'aun. Itu kan ada dalam Injil, Paskah. Ya kan? Itu Musa hebat. Allah panggil dia dengan sebutan apa? Ya Musa, fakhla'na laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Musa, lepas sendal kau mau ketemu dengan aku. Suruh lepas sendal. Maka ada budaya pondok pesantren, kalau ketemu orang soleh, sendalnya dilepas waktu ngadap guru. Itu kita ngelihat di situlah orang pernah punya ilmu. Biasa ngadap kiai, sendal tinggal sini, kiai sana berjalan dengan agak habib ulama kiai, sendalnya dilepas. Itu sejarah Nabi Musa. Lepas sendal kau, jangan menghadap aku dalam keadaan bersendal. Cuman kalau orang yang tak pernah belajar, ngapalah ngelepas sendal. Nah, tapi tak masalah, ya kan? Kiai, apa kata Allah? Ya Musa. Allah panggil, hey Musa. Allah pernah ciptakan nabi istimewa, namanya Isa bin Maryam. Dinisbatkan pada ibunya karena lahir tanpa bapak, lahir tak punya ayah. Tiba-tiba Allah tiupkan fanafakhna fihi min ruhina, tiupkan ruh, tiba-tiba hamil 9 bulan. Langsung hamil 9 bulan, bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak. Tiba-tiba besar. Gelarnya Ruhullah. Lahir ia, Nabi itu ajaib. Apa? Ketika orang Bani Israel tanya, Ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah. Maryam kata kita, Maria kata saudara kita. Isa kata kita, Yesus kata saudara kita. Kan begitu. Ibrahim kata kita, Abraham kata saudara kita. Musa kata kita Islam, Moses kata istilah mereka, Yunus kata kita, Yohanes kata mereka. Nah, maka saya bilang, orang Islam kalau udah di kampung desa Kapur ini banyak yang nama Yunus, boleh diganti Yohanes. Ejanya saja yang beda.
Kalau Musa satu gang ini 10 orang nama Musa semua, kan payah manggilnya, buat nama Moses. Ibrahim, Pak Ibrahim yang mana? Satu gang ini ramai orang nama Ibrahim, ya kan? Coba buat nama dia Abraham, Abraham Lincoln. Abraham itu ejaan Ibrani, tulisannya Ibrahim, orang Ibrani membacanya Abraham. Nabi Ibrahim itu ejaan saja, ya kan? Allah kata kita, kata orang sebelah Allah. Tulisannya sama double L, Allah. Tapi kalau mereka sebut Allah, ya kan? Biasa orang Bugis banyak juga itu, masa Allah katanya. Orang Bugis banyak ngomong masa Allah, insya Allah kata orang Bugis. Yusuf Kala itu sama dengan saya, orang Wajo, orang Boni itu, ya kan? Yusuf Kala kalau dia ngomong insya Allah ustaz, ustaz kata orang Bugis, bukan ustaz, insya Allah pada ben matura, insya Allah itu gua dikit datang ya ke rumah ya insya Allah lah kayak itu. Tapi tidak merubah Allah itu tetaplah Allah. Kau sebut dia Allah, kau sebut dia Allah, tetap saja Allah subhanahu. Isa itu hebat. Macam mana Allah memanggil Isa? Apa kabar perempuan belakang tu? Kedengar ke belakang tu. Jangan kita yang dalam ni ceramah dengar di luar tu tak kedengaran. Kesian dia datang. Kedengaran tak suara ini? Kedengaran? Oh, alhamdulillah. Saya ngajak caca ke TV. Jangan ngomong seorang. Dia ni usah jauh-jauh dari saya sebenarnya. Kok dia dekat dengan saya, telio-lio dia tengok mak lawa Pak Kiai ini. Dia jauh maka dia tak nafsu dengan ceramah ni. Pak Kiai, kita lanjut. Isa hebat. Allah panggil apa dia? Ya Isa, anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah berkata, ya Isa, benarkah kau pernah berkata kepada umatmu untuk menyembah engkau dan ibumu agar dijadikan Tuhan? Isa menjawab, tidak ya Allah, aku tak pernah suruh mereka menyembah aku. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, aku tak pernah ngomong begitu. Kau tahu ya Allah kalau aku pernah ngomong begitu. Aku tak pernah ya Allah. Kau tahu apa yang ada padaku, aku tak tahu apa yang ada pada engkau. Wa anta allamul ghuyub. Allah. Apa kata Allah? Ya Isa, hei. Tapi ketika memanggil Muhammad, Bapak cari semua Al-Quran itu, hadis qudsi, Bapak tak akan ketemu Allah memanggil ya Muhammad. Macam mana Allah memanggilnya? Ibu, kita panggil dulu dia, kesian dia di belakang. Bu, ibu, kedengar saya punya ceramah ini? Nah, saya tak yakin dia kedengar. Sound sistemnya besok kalau ngundang lagi bikin yang bagus, ya kan? Oke, ini agak ngacau tapi ini lumayan. Sekarang dari setel bagus sudah, alhamdulillah. Cuman di belakang agak bermasalah kayaknya. Oke, kita lanjut. Bagaimana Allah memanggil Muhammad? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nabi ketemu dengan Allah ini, Nabi nunduk baca at-tahiyyatul sama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini ketika pertama Nabi ketemu Allah. At-tahiyyat, salam penghormatan ya Allah. At-tahiyyatul mubarakat, segala kesucian. As-salawat, segala rahmat. As-salawat tayyibat, segala kebaikan. Lillah, hanya milik engkau ya Allah. Tertunduk Nabi Muhammad di hadapan Allah. Apa jawaban Allah? Ini lihat cara Allah memanggil Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Bisa saja Allah bilang
assalamu alayka ya Muhammad, tapi tidak. Allah bilang apa? Salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untuk engkau wahai pemimpin para nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah panggil gelarnya. Bagaimana Allah memanggil Muhammad lagi? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai pemimpin para rasul, sampaikanlah wahyu yang telah aku sampaikan pada engkau. Sampaikan wahai pemimpin para rasul. Tidak dipanggil ya Muhammad, wahai pemimpin para rasul. Merinding bulu saya. Maka ada salawat bunyi, ya ayyuhan nabi Allah wal kaukabud durri anta imamul hadrah ghaibihi. Ayo salawat sana. Ya ayyuhan nabi Allah budurri Allah anta imamul anta imamul hadra sultanu. Sama-sama. Allah Durri Allah Nabi Allah Li Allah Anta imamul hadra. Bau gak nak ngunyah ini, berhenti pula dia. Lanjutlah. Wa salli dauman nasal Sallu ala Nabi Muhammad. Allah panggil ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Macam mana Allah memanggil Muhammad lagi? Allah panggil dia dengan sebutan Yasin. Ya Yasin. Ya ke Pak Kiai? Yasin itu nama Muhammad. Apa Yasin tu Kiai? Ya Sayyidal Mursalin. Bapak kalau ngaji tafsir, Bapak akan sampai di bab ini, tafsir Hamami. Yasin, Yasin Sayyidal Mursalin. Dari mana Pak Kiai tahu kalau itu nama Muhammad? Coba tengok ayat berikutnya. Sama-sama baca 3 ayat. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim mustaqim. Stop dulu. Yasin demi Al-Quran. Hei Yasin demi Al-Quran. Innaka ya Yasin laminal mursalin. Sungguh engkau hei Yasin laminal mursalin, satu di antara utusan-utusan Allah Subhanahu. Yasin itu nama Sayyidina Muhammad. Maka kalau di Banjarmasin, di Sulawesi, ulama-ulama dulu biasanya kalau membaca Yasin dia bilang Yasin sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu alaihi wasallam,
Yasin sallallahu alaihi wasallam. Pernah mendengar itu? Nah, itu karena Yasin namanya Nabi Muhammad. Allah tak panggil Muhammad. Allah panggil apa lagi? Toha. Toha. Toha itu nama Muhammad. Dari mana kiai tahu? Coba teliti ini. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى Allah walahul asmaul husna. Apa kata Allah? Toha. Ini ayat yang membuat Umar bin Khattab masuk Islam. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah aku turunkan Al-Quran alaika atas engkau ya Toha. Lihat, Toha itu mukhatabnya, lawan bicaranya Allah itu Toha. Allah sedang ngomong, hei Toha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Macam mana kalau kita dari atas ngomong dengan orang di bawah kita? Toha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Aku tak turunkan Quran itu pada engkau ya Toha, untuk menakut-nakuti engkau, illa tadhkirah, tetapi untuk mengingatkan lima yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Maka Toha adalah K itu adalah Muhammad sallallahu alaihi. Apalagi kiai? Terlalu banyak kalau saya mengajinya semua di sini. Nanti lain masa saya ingin maji tentang Nabi Muhammad. Ini kan baru tentang betapa istimewanya. Sudah 1 jam lebih saya ceramah. Belum cerita lagi tentang hari-hari beliau. Baru cerita tentang nama beliau saja. Kalau saya sebut semua nama beliau sampai malam tak selesai. Besok bikin rutinan tiap bulan. Oh ya, masa sebanyak ini tidak mampu buat acara tiap bulan? Macam Banjarmasin, Balikpapan, Palangkaraya, Sampit. Saya kan keliling di sana. Tiap bulan saya ke Jawa Timur, ke Jakarta, Banten. Orang ngaji macam ini tiap bulan. Kok ini kan ceramah umum. Repot ceramah umum ini. Tapi kalau ngaji rutinan, tiap hari bulan kita ngaji sekali tiap bulan. Babnya naik. Tidak akan tumpang tindih. Tapi kalau ceramah, Maulud bulan ini ngundang ini, tahun depan ngundang itu lagi ceramah, tahun depan ngundang itu lagi ceramah. Tapi kalau kita ngaji, akati encang orang pontukan ngaji kalongan, datang sebulan sekali kita kumpul berwirid, berzikir bersama, ngaji tanya jawab seperti saya di majelis-majelis, maka itu babnya nambah. Kiai, macam mana Kiai tentang ilmu ini? Nanti dijawab. Bahas, tanya jawab, tanya, itu ngajinya hebat. Saya senang mengaji yang macam itu. Saya di Banyuanyar saya ceramah macam itu metodenya, ya kan. Di Banyuanyar saya ceramah, kemudian di Kiai Ali Salim, di Al Amin Parinduan saya ceramah, ya kan. Di Takrini, Kokop Bangkalan, ya kan. Telah ke Tepena, di mana seperti itu. Nanti ke depan lah, gurunya ndak harus saya, cari saja para ulama, para habib di Pontianak ini banyak. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi selesai sudah ceramah kita sampai di sini tentang nama Muhammad. Saya pengen tahu Kiai, apa yang akan kami bawa pulang setelah kami bikin maulud pada ini pagi, untuk bekal agar kami semangat ke depan bikin acara lebih besar. Amin Allahumma amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Suatu ketika Abbas ibni Abdul Muttalib tertidur, dan antara tidur dan sadar ia bertemu dengan Abdul Uzza. Ya Abdul Uzza. Abdul Uzza dalam neraka Jahannam. Katina apa neraka? Seperti apa neraka itu? Kata Abbas bin Abdul kompak dong. Abbas bin Abdul Muttalib. Muttalib berarti kalau dari binnya dia pamannya Nabi Muhammad, karena nama Nabi Muhammad Abdullah bapaknya, bin Abdul
Abdullah itu saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Yuk sama-sama kita ingat lagi nasabnya Nabi biar tidak lupa. Abdullah, Aminah, Abdul Abu Khadijah, Fatimah, semua dariku, inilah yang penuh, inilah yang Muhammad. InsyaAllah ini tak lama lagi kita tutup ceramah ini. Saya ingin masuk kepada bab ini. Kiai, kami sudah berkorban waktu, tenaga, pikiran, harta dan benda untuk datang ke majelis ini. Apa jaminan Allah untuk kami yang datang berkorban ini hari, Kiai? Ada yang menyumbang 50.000, 100.000, kue, makanan, minuman. Kata Abbas, ya Abdul Uzza, kau masuk neraka. Macam mana keadaan neraka itu? Kata Abdul Uzza menjawab, neraka tak mampu digambarkan bagaimana panasnya neraka itu. Seringan-ringannya neraka itu adalah sebesar-besarnya api di dunia. Allah na'udzubillah. Kalau gunung Merapi itu meletus, lahar dan larvanya itu mampu mencairkan batu dan besi. Saking panasnya bisa sampai 4.000 derajat. Meleleh kalau kena larva itu. Tapi api neraka itu hanya sebesar kacang hijau, jauh lebih panas daripada larva dan laharnya neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Tapi anehnya, kata Abdul Uzza, tiap datang malam Isnin dan hari Senin, neraka itu Allah buat dingin untuk sallu ala Nabi Muhammad. Api jadi dingin. Bisa Pak Kiai, kalau Allah berkehendak berkehendak Allah yakin atau tidak? Pernah punya bukti data untuk itu? Pernah. Kapan Kiai? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim oleh Namrud dibakar api sebesar gunung. Dilempar Ibrahim ke dalam, terbakar di dalamnya. Namrud berkata, matilah Ibrahim itu. Tapi Allah berfirman, Qulna ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api, kata Allah, jadilah engkau dingin, selamatkan kekasihku Ibrahim itu. Apinya tak padam tapi dingin. Besok pagi semalaman terbakar api itu sebesar gunung, besok pagi habis kayu bakarnya. Besok pagi Ibrahim keluar dalam keadaan menggigil begini. Macam orang keluar dari salju karena Allah suruh api itu jadi dingin. Kalau Allah mau api jadi di subhan. Kata Abdul Uzza, tiap malam Senin, hari Senin, aku api neraka dibuat dingin oleh Allah. Kenapa ya Abdul Uzza? Kata Abbas bertanya, li'i'taqi Suwaibah, waktu keponakanku Muhammad itu lahir, aku pernah bergembira satu kali saja. Aku senang mendengar nama Muhammad itu lahir, dan aku bersedekah memerdekakan seorang budak bernama Suwaibah. Ku merdekakan dia hadiah untuk kelahiran keponakanku Muhammad yang tak berayah itu. Sedekahnya berapa Kiai? Kalau dinominalkan dengan duit itu kurang lebih satu budak seharga satu unta, 35 juta sampai 50 juta tergantung kualitas budaknya. Katakanlah 35 juta, 50 juta. Ini pelajaran apa Kiai? Ini sedekah maulud pertama dalam perjalanan hidup manusia. Maulud Nabi ada orang sedekah Abdul Uz. Siapa Abdul Uzza itu Kiai? Kalau nama Abdul Uzza banyak kita tak familiar, tak kenal. Tapi kalau kita dengar hadis ini, lalu kita tahu nama dia. Li'antati Suwaibah. Apa kata beliau? Hadza kana kafiran jaa dhammuh tabbat yadahu fil jahimi mukhnida. Kalau dengar tabbat, kita tahu siapa Abdul Uzza itu. Abu Lahab. Nama lahirnya Abdul Uzza, nama aslinya Abdul, tapi terkenal dengan sebutan Abu. Kemana tempatnya Abu Lahab? Lihat sama-sama.
tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu sayasla naran wa mar'atuhu hammalatan fi jidha hablum min. Abdul Uzza berkata, tiap malam Senin azabku neraka didinginkan, padahal dia pasti neraka. Hadza kana kafiran ja'adzam, kata Syekh Al-Maqdisi. Ini orang kafir, api neraka dingin hanya karena pernah sedekah satu kali tentang maulid Nabi. Tabbat yadahu fil jahim mukhlidah, padahal sudah pasti dia dibakar neraka jahanam. Fa kaifa bi dhanni allati tula umri, macam mana dengan yang ini ada orang pun duduk santai ni, lepas tu hiding jeding teman tersalah macam amin Allahumma sian itu duduk lah dekat WC ni, duduk tengah ngangak gini. Teman terselamat ya Allah, rumah beliau ini porselin cantik, datang dia duduk dekat WC karena tak muat ini masjid. Ada yang duduk sana Asia ni Pak Haji tu, berterpal dia tempat parkir tu. Ada gak yang main HP tu, saking khusyuk dia dengar ceramah termain-main HP dia. Pak Kiai, pada semancang ibu di ni, saya terus nyeling ke Kiai, apa gelap tak gelap masuk. Dari jauh terus nyeling. Pak Kiai, ini bergurau saja. Pak Kiai, sudah jelas dia kafir. Malam Senin dingin neraka, padahal kafir hanya karena senang kepada maulud Nabi Muhammad. Kata Syekh Al-Maqdisi, fa kaifa, macam mana dengan yang ini bi dhannil ladzi tula umri, sepanjang hidupnya bi Ahmad dan masrura, senang dengan Nabi Muhammad, wa mata muwahhida, dan mati dalam bertauhid kepada Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Syekh Al-Maqdisi, sudah barang tentu yang ini tak akan disentuh oleh api neraka. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tiap hari at-tahiyat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli, yang pakai Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang tak pakai Sayyidina pun tak masalah, salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina fil alamin innaka hamidum. Inilah salawat Jibril namanya, salawat Ibrahimiyah. Ini salawat yang paling dicintai Allah karena Allah langsung yang merancangnya dan Allah langsung berikan kepada Nabi Muhammad. Tak ada salawat yang lebih bagus daripada ini salawat. Oh, tapi ada salawat karangan ini Kiai, buatan ini tidak ada yang lebih baik. Ulama telah sepakat yang mampu mengungguli ini salawat. Maka kalau ada orang minta ijazah salawat-salawat, amalkan itu salawat, itu seutama-utamanya salawat. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa Ahmad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu seutama-utamanya salawat. Setelah itu barulah ada nariyah, ya kan, jaa salawat hajat, ya kan, ada salawat sir, tibbil qulub dan sebagainya. Itu salawat lain, tetapi ini seutama-utama salawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa yang ingin saya sampaikan? Kiai, tapi ada orang bid'ah bilang ini maulud bid'ah. Jangan diikut, usah berdebat dengan orang macam itu. Ini kita masuk kepada hikmah. Selesai ceramah kita ini. Ini hikmah sudah. Kalau ketemu yang macam itu, tidak usah diladen. Maulud bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Muharram bid'ah, Yasin bid'ah, doa orang mati bid'ah, bersalam tangan bid'ah, lepas sembahyang berwirid sama-sama bid'ah, baca bismillah salat bid'ah, semua bid'ah. Bukan hanya sampai di situ dia ngomong, dia pakai dalil. Iyyakum bil muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati dengan perkara bid'ah. Bid'ah itu sesat, sesat itu pasti masuk neraka. Jadi semua ini masuk neraka lah sian. Dia seorang lah yang masuk surga. Allah.
Ini belajar dari mana macam itu? Kok mudah membilang katakan orang masuk neraka itu? Belajar dari mana? Kan ada masjid-masjid. Nah, ini tidak ada nih kebetulan. Allah, siapa ke atas nih? Memang lawa dia. Tapi aslinya enggak lawa, tapi kalau yang di atas ini, pandangan mata dia nih, ya Allah, macam tembus barang dipandang dia. Siapa manusia ini? Pak Kiai, dia tidak ngantuk. Biasa kan di masjid itu ada tulisan, Amit Keluwe, ada tulisan di sini, kertas gambar kaki manusia. Kalau kakinya bersentuh, listnya checklist hijau. Pernah tidak ketemu macam itu? Kalau tidak bersentuh, X merah. Kalau yang ini surga, kalau yang X neraka. Jadi ngukur neraka surga tuh jadi bersentuh kaki. Macam mana macam itu? Orang sudah datang mau ke masjid sudah alhamdulillah, Allahu Akbar, hanya karena kaki tidak ngangkang bersentuh lalu masuk neraka. Mak, surga itu kok murah sekali, hanya tidak bersentuh kaki lalu tidak boleh masuk neraka. Kasihan beragama macam tu, kasihan. Kata orang Ugina, kesina kodong nana iye tenezer nezer siani kita orang Pontianak. Lek orang tiang Jawi mesak ke, ya kan, mesak ke lek orang tiang Jawi, kesian. Hanya karena assalamualaikum, assalamualaikum, noleh kanan astaghfirullahalazim, nambah al-azim karena hadisnya astaghfirullah tanpa azim, kita tambah astaghfirullahalazim lalu masuk neraka. Allahu Akbar. Ngapa murah sekali neraka itu, kejamnya Tuhan itu. Saling lihat-lihatan baca subhanallah, 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 masuk neraka berwirid bersama. Allahu Akbar. Orang ini sedang memuji Allah, sedang bertasbih kepada Allah, sedang memuji, membesarkan Allah, mengatakan tak ada Tuhan selain Allah, masuk neraka. Padahal kata Allah, orang yang punya dosa sebesar gunung datang padaku, aku runtuhkan gunungnya itu. Orang datang dengan dosa seperti buih tengah lautan, aku ampuni dosanya. Lautan itulah rahmat dan ampunanku. Kenapa yang sudah jelas-jelas baik macam ini jadi ahli neraka? Sedih saya tengok. Jangan nonton Roja Tepi, jangan. Hati-hati tepi-tepi itu. Tapi kalau bapak kiai ulama ya tidak apa-apa, bapak kan punya filter. Kiai itu dengan orang ceramah salah. Tapi kiai dengan orang sambutan dia assalamualaikum, oh berarti ilmu dia ni segini, ketahu dah. Baru assalamualaikum dah ketahu dah. Alhamdulillah, dia mukaddimah, oh berarti segini ilmu dia. Tapi kalau kita semua ni nganggut lah, orang bual pun nganggut. Maka saya pesan jangan. Bagaimana orang tahlil neraka, maulud neraka. Tapi Nabi Muhammad tak pernah maulud, kiai. Lepas saya ceramah ini, ada yang tak terima, saya kasih mikrofon suruh berdiri sini, ngomong depan saya. Saya pengen tahu mukanya macam mana, muka orang surga itu. Pengen nengok muka orang ahli ini kan neraka semua kalau kata dia. Kata Nabi Muhammad, ya Rasulullah, lima tasumu yaumal isnin, kenapa kalau hari Senin itu engkau puasa ya Nabi? Ini alasan maulud yang pertama. Dzaka yauma wulidtu, hari itulah aku dilahirkan Allah ke muka bumi, maka sebagai bentuk syukur aku berpuasa tiap datang hari Senin sebagai syukurku atas hari kelahiranku. Nabi Muhammad memuliakan hari lahirnya dengan berpuasa. Kita memuliakan Nabi dengan bersedekah, dengan baca ya Nabi salam, memberi makan anak-anak biar dia senang, berkumpul bersilaturahim sebagai ungkapan cinta senang kita atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Selesai sudah ceramah kita Pak Kiai, tolong sampaikan kepada kami pesan terakhir Pak Kiai. Ini kesimpulan namanya, ya. Nanti lain masa, karena sudah siang hari, saya rasa sudah 2 jam saya ceramah ini. Oh iya, pasti dah lama ini. Cuman bapak belum masih mau balik. Nanti lain waktu lagi. Saya pesan 1, 2, 3, saya simpulkan ceramah ini lalu kita tutup. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kan belum ada yang bergerak dari tadi ini. Duduk pun masih bagus semua selanya. Berarti kiamat tidak jadi. Kita ukur kiamat pakai solawat.
Kalau solawat ramai berarti terus ceramah kita. Tapi kalau solawat kecil berhenti ceramah kita. Macam mana ukurnya Pak Kiai? Macam malam tarawih. Kalau macam tarawih malam pertama, kita terus ceramah. Tahu tarawih malam pertama tak? Al-Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Coba dengar itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang tak sembahyang tarawih pun suara dia dari teras-teras tu ramai. Itu malam pertama. Yang teriak-teriak itu selesai dia surah Allah itu pergilah dia ngomong, kata dia pakai motor. Itu malam pertama. Kalau macam itu salawat kita terus ceramah kita. Tapi kalau macam tarawih malam 27 berhenti ceramah kita. Malam 27 itu yang nyaring cuma mikrofonnya saja, yang jawab sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi katanya. Tinggal imam dengan makmumnya berdua lagi. Nanti begitu. Kalau salawat ramai kita terus kita lanjut. Kalau selesai, kalau sikit udah ceramah Pak Kiai, lain masa kita sambung lagi. Insya sallu ala Nabi Muhammad. Ini sih lama ceramah ni. Sebab yang dalam diam, kita nengok yang keluar tu. Benar tak dia ngaji keluar tu? Coba saya gampar dua tu. Yang keluar jawab semua tu. Mudah-mudahan Allah merahmati ya Allah, biarpun dia duduk ke teras-teras macam itu ya Allah. Sian kesik nak kodong, kita orang ugik nak. Ya Allah sayangilah mereka tu semua ya Allah. Amin Allahumma. Sampai melamun-lamun dia duduk tuan-tuan. Sian. Mak-mak belakang. Selawat yang dalam pelan-pelan, yang belakang jawab ramai-ramai. Sallu ala Nabi Muhammad. Ramai suara dia keluar tu. Sama-sama. Mudah-mudahan kalaupun ceramah ini bapak ibu tak ingat, mudah-mudahan salawatnya diterima oleh Rasulullah. Amin Allahumma. Kata Rasulullah, setiap ada orang bersalawat padaku, Allah langsung datang dan ruddallahu ilayya ruhi. Allah bangunkan aku, ya Muhammad, ini fulan bin fulan kirim salam dengan engkau. Siapa? Kita orang ukik ni. Siapa ya Allah yang kirim salam tu? Si fulan bin fulan. Disebut kena Allah namanya satu-satu. Itu Ustaz Fahmi. Yang mimpin siapa? Tu bahas separang tu, deng separang. Ya kan? Siapa yang selawat ya Allah? Itu kirim salam. Oh mana? Oh Desa Kapur. Yang mana? Masjid Mutahirin. Yang mana Mutahirin? Itu masjid yang belum jadi itu. Apa maksud ngomong belum jadi? Dilihatlah sama-sama. Yang punya emas. Ini kalau berpatung satu orang 100.000 je, berapa ribu bataku jadi? Usahlah pelit-pelit. Kalau mati malam ini, nak ke mana bawa duit banyak-banyak tu? Nak ke mana? Beli HP sampai Apple 22 juta. Gunanya cuma WA. Telepon. Pakai yang not pun tak apa-apa. Not. Itulah gunanya udah. Apalah HP sampai 20 juta. Nak kau apa kan benda itu? Beli HP yang 1 juta atau 2 juta dah fungsinya bagus, lebihnya 18 juta tuan. Belikan bataku masjid belum jadi. Berapa tahun dapat tuan? Berapa tahun lah? 2 tahun. 2 tahun orang ramai macam ini belum jadi, malu. Betuah. Apa kita omong tu? Saya pesan sebelum saya tutup ceramah ni, bantu masjidnya. Mobil bapak tak akan bapak bawa pulang. Tak akan. Mati malam ini habis sudah. Lain orang yang naik mobil kita itu. Bapak punya mobil mewah, cuci tiap hari, jam solat pun bapak slow je. Mati malam ini 4 bulan ke depan bini belaki lagi nganga. Ya kan? Rumah bagus, tiap hari kerja ganti cat rumah, ganti pos dan ganti atap. Mati malam ini, ya kan? Tahun depan dah orang baru masuk dalam rumah kita. Nganga. Tengah nganga. Apa dia omong? Yang tak beres ya. Siapa?
Orang tak ber. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga Allah rahmati berkat yang ngomong Pak Kiai-Kiai itu. Allah rahmati majelis kita. Amin Allahumma. Kita tidak tahu, jangan-jangan yang macam ini yang buat Allah sayang dengan kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kita sampai di penghujung ceramah tadi. Sampai di mana tadi? Tak ingat tadi dah. Apa bab terakhir tadi? Pak Kiai, okey, kita sampai di penghujung Kiai. Karena kita sudah di penghujung Kiai, macam mana kami hidup di dunia ini Kiai? Saya hanya berpesan satu kesimpulan. Yang pertama, ini pesan Nabi. Kalau saya buka hari-harinya Nabi, lama lagi ceramahnya. Saya langsung hadis baca, langsung diingat. Yang pertama, catat baik-baik. Kunu kalladzina yaqulun in ahsanan nas ahsanna wa in asa'u ahsanna wala takunu kalladzina yaquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in asa'u ahsanna. Janganlah engkau menjadi orang yang berkata kalau orang baik aku baik, kalau orang jahat aku pun jahat. Jangan macam itu. Ini pesan Nabi Muhammad nih. Tapi jadilah engkau umatku yang berkata in ahsanan nas, kalau orang baik aku akan lebih baik, wa in asa'u, kalaupun mereka buruk, ahsanna, aku akan tetap baik kepada dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kan dah kecil suara kan. Ini macam tarawih malam 12 dah. Kan kita sepakat kalau solawat ramai kita tunggu ini sikit yang jawab. Berarti udahlah ceramah, tidak jadi ngelanjut yang lain. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, gitulah. Buat semangat. Jangan jadi orang yang baik kita baik, jahat orang kita jahat. Jangan. Jadilah orang, kalaupun orang baik aku lebih baik, kalau orang jahat aku akan baik kepada dia. Amin Allahumma. Ini akhlak Nabi Muhammad. Kalau saya bercerita nanti panjang lagi, tidak usah. Langsung ini saja. Tak, straight to point. Kesimpulan yang kedua, itu kepada orang tidak seagama pun Nabi Muhammad baik, Bapak. Maka jangan ikut-ikut orang, oh itu beda agama. Enggak, jangan begitu. Nabi itu sayang walaupun orang Nasrani, orang Yahudi. Nabi sayang. Nabi kalau makan berbagi dengan mereka walaupun dia beda agama. Itu Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi lewat ada orang-orang Nasrani Yahudi yang ngolok-ngolok beliau, Muhammad, ngeludah-ngeludah Nabi, ngelempar kotoran, Nabi hanya tersenyum. Kata Nabi, salamun ala manittaba'al huda, semoga Allah menyelamatkan orang yang mau ikut kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dia sakit Nabi jenguk, bawakan hadiah, padahal dia orang yang tiap hari meludah Nabi, melempar Nabi. Begitu Nabi memperlakukan orang yang beda agama, yang jelek pada Nabi. Akhirnya mereka tertarik untuk ikut agama Allah Subhanahu. Saya tak cerita ini panjang, nanti kelamaan kita bercerita. Bagaimana lagi Nabi Muhammad Kiai? Nabi Muhammad tak mampu digambarkan. Ini satu pesan saya yang pertama. Kesimpulan yang kedua, saya berpesan, mak dan bapak, kunci bahagia itu sederhana teorinya, walaupun prakteknya agak berat, tapi kita bisa kalau kita mau berusaha. Bagaimana kunci bahagia itu Kiai? Catat nih. Tadi udah dicatat dah. Arih nafsaka anit tadbir fama qama ghairuka anka la takum bihi nafsika. Kalau bapak pegang ini jadi orang paling bahagia bapak. Ngapa Pak Kiai tenang hidup? Apa tidak punya masalah? Bukan tak punya masalah, tapi karena setiap masalah ya Rob, terserah engkau. Terserah engkau. Kuserahkan, bahasa agamanya tawakkaltu alaika ya Rabb, kuserahkan pada engkau. Ini kunci bahagia ini. Arih nafsaka, apa artinya Kiai? Satu lagi habis itu kita tutup. Ini hadis kan. Istirahatkan dirimu dari merancang-rancang apa yang sudah Allah rancang. Istirahatkan dirimu dari merancang-rancang. Apa ngerancang? Merancang ya, bahasa Indonesia kan merancang. Apa yang sudah Allah rancang untuk engkau, jangan kau pikirkan lagi. Rizkimu, tadi anak kalau lahir itu genggam, bala syahidna, jodohnya, mautnya, rizkinya, kerjanya. 4 perkara ini tak akan pernah tertukar. Insya
rizkimu tak akan pindah ke kantong orang, dan rizki orang tak akan sampai ke kantong engkau. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang boleh tiru kau punya usaha, tapi orang tak akan bisa mencontoh kau punya rizki. Yakin tak? Pak Kiai, kulo totolan es cendol jon tiang Jawi. Saya jualan es cendol. Tahu-tahu tetangga nengok cendol saya laris, sekampung jual es cendol semua. Tidak usah sakit hati. Kalau memang engkau jatahnya naik haji lewat cendolmu, cendol engkau tetap dibuat Allah paling nyaman di mulut para jemaah. Yang lain tetap tidak akan bisa meniru rizkimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak cukupkah pelajaran pegawai negeri, golongan sama, sekolah sama, berpuluh tahun sama, pensiun sama, yang satu bisa naik haji, yang berpuluh orang tak bisa naik haji? Apa tidak sama rezekinya? Apa tidak sama gaji? Sama gajinya, tapi rezekinya beda. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yakin ke enggak ini? Pak Kiai, maut, jodoh, pekerjaan, jangan ragu, jangan ragu. Kalau jatahnya mati, mati walau tak sakit. Betul? Kalau jatah engkau memang belum nak mati, ditabrak mobil pun tak mati. Betul? Yakin tak? Mau gak saya marah kalau tak yakin nih? Panas. Tak senonoh Pak Kiai ini diundang ceramah buka songkok pula, panas. Ini benda ini berikat-ikat macam ini bukan main-main. Inilah yang bapak bayar mahal-mahal ni, masang sorban macam ini nih. Ngapalah aku ngundang penceramah macam ini? Lah cak oncem boleh, kok lalu suatu Ramadan nah, malas ceramah dah. Pak Kiai, istirahatkan dirimu dari hal ini. Allah dah jamin. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, kamin sahihin mata min ghairi illah, kamin saqimin ashahina min ad-dahr. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit, betul? Berapa banyak orang yang sakit tapi tak mati-mati, betul? Betul kan dah? Betul kan dah? Betul kan dah? Betul kan dah? Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau mati itu ikut urutan orang yang sakit, itu orang rumah sakit dah mati semua, baru yang sehat-sehat ini. Tapi mati tidak begitu. Tiba-tiba pulang, innalillah. Siapa mati kan? Rote Pusidin ni orang bangal. Cak lagi amen bal kok. Padahal sehat tadi main bola dengan aku, mati. Siapa mati? Bujang mana? Itu yang T3 tu, yang dekat masjid tu. Iya. Enggak ke tadi malam masih main kaplek dengan aku. Tu mati tu. Enggak tahu dia. Enggak mandang umur, enggak mandang sehat sakit. Tiba-tiba mati saja. Inna lillahi wa inna ilaihi. Pulang saja kita, tahu-tahu pulang. Nah pertanyaannya, berapa lama waktu kita di sini Kiai? Limit kita cuman 60 tahun. Akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Kalau enggak 60 70 pasti pulang. Pulang. Kata orang Pontianak balik. Pasti balik. Coba teliti waktu orang meninggal itu, apa kalimatnya yang diumumkan di masjid? Inna lillahi wa inna ilaihi. Telah wangsul. Sudah pulang. Lisu kata orang ugi nah. Ya kan, mulai balik. Mengapa balik? Karena di sanalah rumah kita yang sebenarnya. Di sini engkau gharibun, engkau hanya musafir yang numpang singgah di sini. Maka siapkan rumah untuk kau pulang di sana. Takut-takutnya malam ini kita pulang, besok kita sudah tidak ada di dunia ini. Maka kalau mau tidur, kita selalulah berwudu. Karena waktu mau tidur itu, doa yang kita baca itu doa mau mati, bukan doa mau tidur. Jelas semua mata dia. Benar ke enggak? Itu Nabi ngajarkan kita mau tidur, coba baca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika wa amut. Atau Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Coba teliti. Ini ustaz semua belakang. Alim, dengan namamu aku hidup, ahya bismika amut.
dengan namamu aku mati ya Allah. Bukan aku tidur, aku mati, amut. Lepas ceramah kok ada yang tidak terima, ngomong kepada saya. Betul lah itu. Amut itu bukan tidur, itu doa nak mati itu. Jangan pede-pede. Waktu bangun tidur, alhamdulillahilladzi, oh bu, ahyana, oh kasih sayang, nengok pula dia sini. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Terima kasih ya Allah, kau telah hidupkan aku, ba'dama amatana, setelah engkau mematikan aku. Ternyata semalam itu mati. Maka karena kita mati, motor kita disorong orang, mana kita sadar orang mati. Motor digondol orang, tepi diangkut orang, tak sadar. Tidur lagi depan tepi, depan tepi. Ni laki ni dalam kamar, bini jawab, kata laki, bini jawab, kata dia. Bos saut dia, kena anak ke ruang tamu lain lagi, kata dia. Pokok dalam rumah tu macam bunyi hutan. Kata pencuri, mak apa rumah ni seram. Ada bunyi segala harimau. Tak lama kedengar dalam kamar berbunyi. Ada segala tokek dalam rumah ni. Tak dengar lagi, sebentar lagi anaknya nyaut lagi. Kata dia, apa macam bunyi rusak. Ini tanda orang mati dah tak sadar. Bapak ganteng macam ini, waktu bangun, waktu tidur, habis dah. Kau dah tidur itu dah tak ada rupa sudah. Kata bini kita nengok kena, ngapalah aku berlaki manusia macam ini. Begitu juga perempuan tu kan cantik semua di belakang itu. Waktu dia bangun, waktu dia tidur, Allahu Akbar. Ya kan, keluar segala liur. Kata dia, kalau dia bergincu kan cantik, waktu dia tidur, Masya Allah, bulu mata dah dicabut. Ada bulu mata sambung itu, cabut bulu mata yang panjang, dah pendek bulu mata yang asli dah. Karena kena lem tu tercabut semua udah. Alis dia yang diukir-ukir siang itu kalau tidur kan dicuci semua. Habis botak macam tuyul. Ini perempuan, Allahu Akbar. Sekali tidur laki nengok begini, pakai daster dah berlubang-lubang terlentang gini. Kata laki, apalah aku dapat bini macam ini. Bu, tidur itu aduh ngampung akhlak, saya tak tahu apa-apa. Ikut ketawa pula di belakang tu. Sallu ala Nabi Muhammad. Dah selesai ceramah saya dah. Nabi Muhammad tu baik sekali. Saya pesan, jadilah orang baik. Amin Allahumma. Jangan bersangka-sangka buruk dengan orang. Rajin-rajin ke masjid, insya. Harta kita gunakan untuk membela agama Allah. Biar kelak dia membela kita di hari kiamat. Amin Allahumma. Yang punya harta, berbagilah dengan anak yatim, fakir, miskin. Jangan cuma anak kita, yatim miskin itu akan nuntut kita di hari kiamat. Saya pengen, ini kan mutahirin ramai, saya pengen di kota Pontianak. Saya kan tidak di Pontianak, saya di Jakarta, di Banten, di Madura, di Surabaya, di sini hanya berapa hari aja ceramah, berangkat terbang tiap hari seperti itu kerja, tidak ada istirahat. Jadi Bapak tahu sibuknya saya. Jadi saya pengen, andai coba, buku saya sudah bikinnya di Meliau, di Sanggau sana, sudah berapa kecamatan. Besok saya bikin lagi. Coba sekarang bikin komunitas, ini kan ramai orang. Dalam sebulan sedekah secanting beras. Enggak berat kan? Secanting beras. Untuk apa Pak Kiai? Cari anak yatim yang ada di sekitar RT kita, itu kita berikan dia beras daripada rezeki. Secanting aja, satu kakak satu canting. Ini kalau kota macam ini, satu RT mau berapa ribu rumah, 1000 canting. Bagikan jumlah anak yatim di sekitar kita. Kenapa? Di hari kiamat kita tidak akan dihisap Allah. Kita sudah tanggung dia punya makan. Tidak berat Pak. Ada silaturahim. Saya pengen desa, apa namanya ini? Kapur. Kita panggil Pak Kadesnya, panggil Pak RT RW, kita kumpul sama-sama musyawarah. Nanti dari rumah ke rumah, umpamanya hari Jumat ngambil secanting beras. Kalau lebih ya alhamdulillah. Kalau tidak punya ya tidak usah ngasih. Nanti hari Jumat kita distribusikan kepada anak-anak yatim. Kalau di sana ada yang dapat 5 kilo, ada yang pekan depan dapat 6 kilo.
dapat 7 kilo. Anak yatim tu tak susah makan, tak punya lauk tak masalah, yang penting punya beras. Khawatirnya kalau dia perempuan, dia susah makan. Dia perempuan, cantik lagi dia punya muka, jadi perempuan tak benar. Mau kemana engkau ini, mau kemana besok? Rajin saya sholat berjemaah Kiai. Allah tanya, itu anak yatim tu sampai jual diri gara-gara kau sibuk berjemaah, tak guna tu kau lempar sholat kau, tak pakai. Tu anak yatim jual diri gara-gara lapar kau biarkan, tak pakai kau punya sholat. Kau rajin beribadah, tabligh akbar datang sana, salam, ngambil berkah, kesana kemari kau ngambil berkah. Itu yatim tetangga kau itu nangis setiap hari tidak makan, kau slow saja. Kata Allah, ku lempar pahala, tak ada guna ibadah. Maka saya hanya pesan, yuk kalau misalnya besok mau kita bikin komunitas, yuk sedesa Kapur, kita cari data anak yatim per RT. Oh ada 1000 karena di kota umpamanya, ternyata satu desa kita bagikan. Oh di sana sudah ada yang dapat 2 ton per bulan, langsung dibagikan, bukan ke kampung orang baginya, ke kampung sekitar situ. Nanti kita bikin lagi desa sebelah, sehingga kata Nabi, anak yatim orang itu dapat rezekinya terjamin. Amin Allahumma. Ini cuma ingin memotivasi. Kalau nanti membuatnya di belakang saya tidak masalah, tapi kalau mau mengundang saya tidak apa-apa. Pak Kiai, yuk kita kumpul-kumpul, kami akan kumpulkan desa dan RT RW. Pak Kiai tolong berikan saran macam mana teknisnya, panggil tokoh-tokoh. Tiap hari Jumat, sebulan sekali kita ngumpul, habis sembahyang Jumat kita ngumpul beras, taburkan ke sini 5 ton. Kita takar, kita macam keluarga, antarkan beras itu ke rumah anak-anak yatim. Memang tidak bergaji, tapi kelak ketika mati kita akan tahu apa balasan Allah untuk kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oke, yang benar dari Allah, yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Kita baca salawat bersama-sama lalu kita tutup ceramah ini. Maulaya sholli lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya sama-sama ya Rabb lim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana angkat tangan kita berdoa pada Allah. Wa laisa narju siwa fadri ilahi qabla al-fana wal halak Rabbana siwaka ya hasbana ya dzal ula wal ghina wa ya qawi ya matin ya بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة ونعوذ بك من مجيبة الندامة Rabbana jamilna bil afiyah wassalamah ya Allah, sehatkan lahir dan batin kami ya Allah, sehatkan lahir dan batin kami ya Allah, sehatkan lahir dan batin kami ya Rabb. Ya Allah, kami memohon ya Allah, lapangkan segala kesulitan kami, mudahkan segala kesukaran kami, gampangkan segala kesempitan kami ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami, sembuhkan semua penyakit lahir dan batin kami, kabulkan setiap hajat-hajat kami ya Allah. Hawaijid dunya bil maisarah wa hawaijil akhirah bil maghfirah ya Allah. Berkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, jadikanlah kami berkumpul di dunia pada kesempatan ini dan di akhirat kelak berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. La takilna ila nafsina walau tarfata ain, jangan kau abaikan kami, jangan kau biarkan kami tanpa petunjuk dan hidayahmu ya Allah. Kami akan tersesat jalan jika engkau tidak menuntun kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, siapapun yang datang dengan hajat-hajat mereka, berikan hajat-hajat mereka ya Allah. Siapapun yang dalam keadaan berhutang, lapangkan rezeki untuk mampu melunasinya ya Allah. Yang dalam keadaan sulit ekonominya ya Allah, lapangkan dan berikan rezeki dari sisi engkau ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, siapapun yang menyokong ini maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rahman, kami memohon kepada engkau ya Allah, jangan sia-siakan sumbangan aqua mereka, makanan mereka, minuman mereka, tempat mereka, sound system mereka, tenaga waktu mereka, jangan kau sia-siakan ya Allah. Ya Allah, timbanglah dan balaslah dengan balasan yang sempurna di hadapan engkau di hari kiamat kelak ya Allah. Di akhir doa ini kami mengemis kepada engkau ya Allah, selamatkan ini bangsa, negara dan agama daripada disintegrasi dan perpecahan. Jangan sampai kami saling membunuh kepada sesama saudara kami, jangan biarkan kami saling berprasangka buruk dengan saudara kami ya Allah, jangan kami saling menyerang dengan satu saudara kami ya Allah.
ya Rahman, siapapun pemimpin yang zalim dan fasik yang ingin merusak bangsa, negara dan agama ini, binasakan mereka ya Allah, binasakan ya Allah, binasakan mereka yang ingin menghancurkan bangsa, negara dan agama ini. Sebagaimana niat mereka, Engkau maha mengetahui ya mujibas sairin. Ya Rahman, tunjuki ulama-ulama kami yang telah bengkok agar kembali lurus ke jalan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikan kami guru yang membuat kami semakin dekat kepada Engkau, berikan kami majlis yang membuat kami semakin dekat pada Engkau, berikan kami komunitas yang membuat kami semakin dekat pada Engkau, berikan kami harta, jabatan, pangkat, waktu dan segalanya yang membuat kami bertambah dekat, bertambah takut, bertambah cinta da'ajunan ya Allah, bertambah cinta kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang datang saksikanlah sebagai orang-orang yang baik di hadapan Engkau ya Allah. Saksikan semua yang datang ini ya Rabb, tanpa terkecuali ya Allah, apapun niat mereka ya Allah, saksikan mereka sebagai orang-orang yang baik ya mujibas sa'in. Terimalah amal ibadah mereka. Satu permohonan di penghujung doa ini ya Rabb, jika Engkau memanggil kami dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah untuk guru kita, orang tua kita, dan untuk bangsa, negara dan agama, untuk keluarga kita. Ala hadhihi niyyah liridha'illah bi syafa'ati rasulillah bi niyatil qabul bi barakatil abil batul jud lana kull sul bi sirril asrar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum iyyaka na'budu وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang benar daripada Allah, yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadikan sehari-hari banyak zikir pada Allah, insyaallah. Baca ini, sallallahu alaika ya Muhammad, sama-sama, sallallahu alaika ya, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Saya diijazah guru saya 1000 kali paling sedikit baca itu dalam sehari semalam. Besok engkau akan bertemu bahu dengan Nabi Muhammad di hari kiamat, saking dekatnya dengan Nabi. Amin Allahumma. Banyak-banyak baca astaghfirullah wa atubu ilaihi. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Astaghfirullah, sama-sama. Astaghfirullah wa atubu ilaik, sama-sama. Astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Paling sikit 70 kali, kalau mampu 313 kali. Angka langkah mulianya kalau mampu 1000 kali baca itu. Dua, yang terakhir, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, bekal untuk balik. Kalau ceramah tadi mungkin banyak yang lupa, tapi kalau ini kan mudah ngapalnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat ini paling berat di hari kiamat hisabnya. Amin Allahumma. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, yang benar daripada Allah, wallahu a'lam bissawab. Bila salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.